Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen 2025. Saya Haji Hanif Muzaki, dosen administrasi publik dari Universitas Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2024-2025, yaitu Governance Digital. Mata kuliah Governance Digital ini dirancang untuk membahas teori dan studi kasus dalam membahas konsep dasar digital governance. Bagaimana digital governance dapat meningkatkan pelayanan publik, aplikasi digital demokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi desain, dan pengaplikasian digital governance. Mahasiswa juga nanti akan belajar bagaimana membangun hubungan yang kuat dengan digitalisasi dan memahami peran digital dalam peradaban era kontemporer. Perkuliahan kami diselenggarakan dengan pendekatan blended learning yang memadukan pembelajaran luring atau tatap muka di kelas dan daring melalui platform e-learning unik, yaitu spada@unikkediri.ac.id. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses materi, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas secara online, sementara diskusi, studi kasus, dan presentasi dilakukan secara interaktif di kelas. Metode pembelajaran yang akan kami terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata, meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan project-based learning untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan praktis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini selaras dengan capaian pembelajaran lulusan CPL, yaitu mahasiswa diharapkan menguasai konsep pelayanan publik, governance dan pembangunan, pemerintah daerah, serta governance digital. Sedangkan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi sikap profesionalitas dan integrasi, serta menguasai konsep teoritis governance digital. Sistem penilaian kami dari 5 komponen utama, yaitu UTS 25%, ujian akhir 25%, tugas kelompok 20%, presentasi dan diskusi 20%, serta kehadiran dan keaktifan di kelas sebesar 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Oke, kembali lagi di mata kuliah saya, Governance Digital. Pada minggu ini saya akan membahas materi tentang tata kelola dan demokrasi digital. Tapi sebelum kita memulai kuliahnya, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Ya. Pada pertemuan atau minggu pertama kita sudah membahas tentang kontrak kuliah kita serta RPS yang sudah saya sampaikan. Nah, sesuai dengan RPS, minggu ini kita akan membahas soal bagaimana sistem digitalisasi ini mampu meningkatkan demokrasi dan partisipasi. Kalau kita pahami secara diksi, kata kuncinya ada demokrasi dan digital. Demokrasi adalah sebuah aktivitas yang nanti menjadi tolak ukur bagaimana pelayanan publik sehat atau tidak di sebuah tata kelola pemerintah. Nah, dengan tingkat literasi yang semakin maju, ilmu pengetahuan semakin maju, maka sistem digitalisasi juga akan semakin maju atau meningkat. Nah, tapi apakah dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta temuan-temuan di digitalisasi ini memang dibutuhkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat? Oke, kita awali dengan sebuah pendahuluan bahwa pola atau sistem digitalisasi ini telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warga negara. Nah, namun di penerapannya ada tantangan dan juga ada hambatan. Yang pertama kita lihat dari sisi keuntungannya dulu atau potensinya dulu, bahwa dari beberapa literasi atau kajian-kajian ilmiah yang sudah dipublikasikan, dengan adanya digitalisasi dalam sistem pemerintahan kita ini akan meningkatkan partisipasi serta transparansi. Contohnya seperti ini. Sindu adalah seorang warga negara yang sudah memiliki KTP. Biasanya berapa usianya kalau udah punya KTP? 17. Benar ya, Mas Sindu sudah usia berapa sekarang? 20. Oh, terlihat seperti 15 tahun soalnya. Wow, sekali.
imut sekali tuh kata pacarnya Mas Hindu ya. Jadi kalau Mas Hindu sudah memiliki KTP, maka hak demokrasi Mas Hindu itu sudah bisa dilakukan. Untuk apa? Untuk nyalek misalnya, untuk mencalonkan juga sebagai legislatif, eksekutif, dan juga misalkan kalau tidak nyalon untuk memilih siapa eksekutif dan legislatifnya. Nah, kita lihat ketika sebelum ada digital dan ketika sudah digital ini sudah diedukasi dan masif di kalangan masyarakat, apakah orang-orang seperti Mas Hindu yang berusia sudah memiliki KTP itu akan meningkatkan tingkat partisipasi dalam demokrasi atau tidak? Ya. Dan klaimnya dari para peneliti serta pakar bahwa itu nanti akan meningkatkan, klaimnya. Selain dengan meningkatkan partisipasi, juga akan meningkatkan transparansi. Misalnya Mas Hindu menjadi pemimpin selama 5 tahun di daerah konstituennya. Nah, Anda sebagai masyarakatnya Hindu berhak tahu kinerja dan keuangannya. Mas Hindu melaporkan semua alur cash flow-nya daerah, mulai dari anggaran belanja, pendapatan daerah, dan lain sebagainya. Tapi hanya untuk internal daerahnya saja, atau saya maksudkan di sini aparaturnya saja. Anda tidak bisa mengakses, even untuk tugas atau mata kuliah atau skripsi. Nah, berarti tidak transparan kan? Harus ada proses di mana kamu mendekati staf ahlinya Mas Hindu untuk minta data-data itu. Nah, dengan adanya digital, hal seperti itu tidak akan ada, karena prosesnya lebih transparan. Diupload di website pemerintah yang dipimpin oleh Mas Hindu, dan itu evaluasinya harus terbuka. Memberikan manfaat kan? Berarti kinerja Mas Hindu, baik itu kepala dinasnya atau Mas Hindu sendiri beserta dengan anggarannya, itu terpampang jelas di website pemerintahnya. Nah, tapi ada tantangannya atau ada challenging-nya. Ketika seorang kepala daerah mindsetnya sudah digitalisasi, dia akan menemui kendala di mana data masyarakatnya ini akan rentan untuk menjadi terbuka. Nanti ya maksudnya ketika Anda login ke sebuah aplikasi atau sistem milik pemerintah berbasis digital kan pasti store email atau bahkan NIK. Ini nanti kalau lepas sistem keamanan pemerintahnya belum cukup, maka akan dipakai oleh misalnya Mas Aldi. Dia ini bosnya Judol. Dia butuh data nasabahnya, maka bisa saja kan dia masuk ke websitenya untuk mencari identitas masyarakat di sini. Ya, itu nanti terlihat bisa diambil. Jadi itu menjadi artinya inovasi perlu, memangkas birokrasi perlu, tapi kita harus perhatikan juga bagaimana memaintain dan mengamankan semua hal yang sifatnya tersebar di dunia maya. Itu kesulitannya atau tantangannya. Yang kedua adalah, nah ini dividing atau ketimpangan. Bagi Anda yang berada di kota, literasinya lengkap, bahkan wifi corner ada di semua lokasi, tidak ada masalah. Tapi bagaimana jika harus menempuh jarak berkilo-kilometer untuk mendapatkan akses digital? Bukannya mengurangi masalah, justru menambah. Karena kan perangkat digital itu mahal. Pemerintah ingin mengadakan sebuah proyek bernuansa digital dalam pelayanannya, kan perlu pengadaan browser, perlu pengadaan maintenance hardware, software, semua perlu dipersiapkan. Begitupun dengan masyarakat. Minimal kan Anda beli kuota, ya, atau juga beli perangkatnya. Tapi bagaimana kalau masyarakat di sebuah daerah, khususnya di wilayahnya Mas Hindu ini, itu ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki literasi atau bahkan hardware digitalnya, dan itu akan menjadi masalah tersendiri. Nah, jelas ya dari preface saya, dari pembukaan saya, bahwa betapa pentingnya pemerintah itu mampu meningkatkan partisipasi dan demokrasi melalui sistem digitalisasi ini. Selanjutnya kita akan mempelajari soal sisi pragmatisnya, bagaimana digitalisasi memang bermanfaat dan memberikan dampak kepada pelayanan publik. Yang pertama kita pahami dulu apa itu sistem pemerintahan atau governance theory. Dan yang kedua adalah e-government. Kita awali dulu yang governance theory. Governance theory itu ketika sebuah sistem tata kelola yang dikelola oleh orang yang wajib mengelola atau berhak mengelola, maka disebut e-governance theory.
dan juga harus melibatkan aktor karena kita sudah masuk ke era New Public Service. Hafal ya? OPA, NPM, NPS, New Public Service. Ya, 3 paradigma yang sudah berkembang. Dan New Public Service punya produknya yaitu kata kuncinya adalah antara pemerintah, swasta, akademisi, dan media massa. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Saya bertanya Pak, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem government digital di daerah yang tingkat digitalnya itu rendah? Ya, pertanyaannya cukup kritis ya dari Mas Ibu tadi. Pak, bagaimana kalau sistem di daerah literasi digitalnya susah? Bagaimana mereka mengakses sistemnya? Nah, pertanyaan tersebut kita lihat pendapatnya dari United Nations tahun 2020 bahwa e-government berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses pemerintah dan interaksi dengan warga negara yang pada akhirnya memperkuat demokrasi dan akuntabilitas. Nah, dari UN tahun 2020 memang tidak melihat bahwa masyarakat berada di literasi tinggi, rendah, atau intermediate, tapi lebih melihat bagaimana cara untuk berinteraksi itu lebih singkat. Nah, jadi dari definisi ini kita bisa melihat bahwa tanggung jawab atau bolanya ketika berada di literasi digital bukan ke masyarakat yang harus ngoyo beradaptasi, tapi dari pemerintah. Jadi pemerintah menyediakan. Berkaitan dengan pertanyaan Sido tadi, itu tantangan Pak. Gimana caranya meningkatkan digitalisasi yang literasinya rendah? Ya menurut saya justru itu harus diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat. Pengadaan software atau hardware silakan dan prioritaskan. Jadi pemerintah daerah kan punya anggaran prioritas tiap tahun. Masukkan anggaran prioritas tiap tahun itu salah satunya adalah upgrade kualitas digitalnya. Gitu ya Mas Idu ya. Dan juga nanti ketika sudah dimulai, selanjutnya perkuat kapasitas SDM pengelolanya. Jadi yang sering kita hadapi hari ini adalah ketika Mas Indu atau teman-teman yang lain ingin mendapatkan sebuah informasi publik, tapi yang terjadi ketika buka websitenya adalah 404, tahu nggak itu apa? Not found ya. Nah itu bisa jadi dua, datanya nggak ada atau kapasitasnya yang nggak ada, sehingga virus atau malware bisa masuk. Dan ini tingkat literasi yang rendah ini bisa jadi juga diakibatkan karena kapasitas aparaturnya dan juga bisa diakibatkan karena masyarakatnya. Masyarakatnya bisa, tapi kapasitas aparaturnya yang mumpuni. Gitu. Jadi kalau balik lagi bagaimana ya, pemerintahnya mulai memprioritaskan ke dalam agenda pembangunan, yaitu digitalisasi. Oke, Anda bisa lihat sendiri bagaimana karakteristik governance membuat sebuah pola digitalisasi. Yang pertama, perlu keterlibatan multi aktor, desentralisasi, interdependensi. Nah, kalau e-government ada aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama soal accessibility, efisiensi, dan partisipasi publik. 3 aspek ini ketika semuanya digital minded, IoT minded, maka e-government akan tercipta, siklus government tercipta. Nah, ini adalah tabel perbandingannya. Dimana kalau Anda lihat di slide bahwa secara definisi government adalah struktur formal, ada ketua, ada staff, ada anggota. Sedangkan governance adalah proses atau kata kerjanya. Dengan adanya struktur, apa yang dia kerjakan adalah interaksi, proses kerjanya. Nah, dilihat dari aktivitasnya, government adalah membuat kebijakan, governance mengimplementasikan kebijakan melalui proses kolaborasi. Dilihat dari sumber kekuasaannya, kalau government itu terpusat di pemerintah, seperti Mas Indu tadi, ya pemerintah yang harus tanggung jawab karena itu merupakan sumber kekuasaan utama dari e-government. Sedangkan governance adalah harus terdistribusi di antara banyak aktor. Nah, contohnya misalnya kalau government ya pemerintah pusat dan daerah, kepala daerahnya. Sedangkan governance-nya adanya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan. Jelas? Ada yang kurang jelas? Pertanyaan kedua? Oh ada, silakan Mbak. Izin bertanya Pak, jadi apa saja yang menjadi indikator keberhasilan implementasi governansi digital dalam pelayanan publik? Terima kasih Pak. Oke, Mbak Farah. Saya langsung diubah beberapa pertanyaan ya. Tadi pertanyaan kedua dari Mbak Farah, bagaimana
governance mampu mengintegrasikan dengan pelayanan publik, digital governance dalam pelayanan publik. Contohnya kalau lihat dari tabel ini, begini analoginya, Mbak Farah, rumah di mana Mbak? Di Mojo ya. Mbak Farah di Mojo, Mbak Farah ingin membuat sebuah akta pernikahan. Setelah lulus Mbak Farah mau nikah atau kartu nikah. Ngurusnya di mana Mbak Farah? Oh, udah tahu, udah nikah nggak? Oh belum. Ngurusnya di KUA. KUA-nya berjarak 40 kilo dari rumahnya Mbak Farah. Tanggung jawab pemerintah ketika Mbak Farah memerlukan layanan publik yang lebih accessible atau bisa diakses adalah dengan memberikan rumah digital yang lebih mudah diakses daripada berjarak 40 kilo. Barangkali Mbak Farah dengan mengirimkan data diri dan lain sebagainya melalui portal-portal yang official dari pemerintah, maka itu akan lebih membantu Mbak Farah segera nikah. Selain jodohnya harus ada. Itu ya contohnya Mbak Farah ya. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, yaitu tugas, saya akan menjelaskan soal bagaimana penerapan digitalisasi ini bisa dimanfaatkan di sebuah negara. Konkretnya itu apa Pak? Nih, ada beberapa contoh negara yang sudah mampu menerapkan digitalisasi di sistem pemerintahannya. Yang pertama India. Ada satu aplikasi atau satu program kegiatan berbasis digital yang disebut dengan Aadhaar. Aadhaar adalah sistem identifikasi biometrik terbesar di dunia yang mencakup lebih dari 1,2 miliar warga negara India. Jadi itu kayak identity atau KTP di Indonesia namanya. Jadi semisal ada tindakan kriminal, orang hilang tanpa identitas, sidik jarinya itu langsung mampu memasukkan identitas orang-orang tersebut. Sistem ini telah membantu India dalam memperbaiki akuntabilitas dan memastikan bahwa bantuan sosial sampai ke tangan yang tepat. Jadi nggak perlu lagi ada pemerintah desa untuk mendata, tapi langsung menggunakan identity yang disebut dengan Aadhaar. Di India juga sudah berbasis e-voting dan pemilu elektronik, digital inisiatif, dan social media for political mobilization. Jadi bagaimana campaign politik, juga nanti kerja politik itu mampu disampaikan melalui digital di India. Otomatis ya kepala negara dan calon kepala daerahnya harus melek digital. Nah Pak, di Eropa ada nggak? Di Eropa tentunya ada. Di Estonia salah satunya. Jadi pemanfaatan digital itu sudah masuk ke berbagai program-program seperti perumahan dan permukiman, e-resident. Estonia menawarkan program e-resident yang memungkinkan individu untuk memiliki identitas digital dan mengakses berbagai layanan bisnis di negara tersebut tanpa harus tinggal di Estonia. Kependudukan. e-vote, Exroad adalah infrastruktur digital yang memungkinkan berbagai lembaga pemerintah untuk saling berinteraksi dan berbagi data. Ini langsung member project gitu, saling silang. Dan e-health ini lebih concern ke bidang kesehatan. Nah, semua contoh yang saya sebutkan, programnya, negaranya, itu biasanya diklaim sebagai berbasis smart city. Nah, tapi sebelum saya berangkat ke sesi yang lebih intens dan lebih dalam, smart city itu adalah sebuah program pemerintah yang memang dirancang untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga smart city perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar mampu meningkatkan kepuasan layanan. Nah, kira-kira ada pertanyaan soal smart city? Ya, silakan. Baik Pak, izin bertanya, bagaimana prinsip-prinsip good governance bertransformasi dalam konteks digital? Oh ya, bagaimana prinsip-prinsip good governance dalam transformasi digital? Jawaban dari pertanyaan itu kita harus mengetahui dulu konsep dasar partisipasi, yaitu demokrasi. Jadi dalam network demokrasi, teknologi digital berfungsi sebagai alat untuk pemberdayaan individu. Dengan adanya internet, informasi dan diskusi tidak lagi terbatas pada ruang fisik atau hanya pada aktor politik tertentu, tapi tersebar luas di seluruh jaringan digital. Nah, bagaimana partisipasi itu mampu mencangkup ruang lingkup yang lebih lebar, yaitu governance digital. Dan di dunia yang berhubung secara digital, kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di tangan satu aktor. Sebaliknya, berbagai aktor baik individu, organisasi maupun komunitas. Jadi kita pahami dulu apa prinsip-prinsip good governance. Ada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan terakhir hukum, kesetaraan hukum.
Jadi bisa kita lihat bahwa dengan adanya partisipasi ini maka akan berpengaruh terhadap sisi transparansi serta akuntabilitas. Itu akan menjadi sebuah hal yang implikasinya di akhir, pertempatan di akhir. Jadi ketika kita sudah mampu berpartisipasi aktif, pelimpahan wewenangnya langsung terdesentralisasi, maka transparansinya pasti akan naik. Indeks demokrasi kita akan naik, indeks partisipasi akan naik. Gampangnya ketika pemilu tidak ada lagi yang golput, jadi partisipasinya meningkat. Dan pasca pemilu semua pada apa? Memantau jalannya pemerintahan. Oke ya, sekarang soal smart city, ada pertanyaan nggak? Oke. Apa saja tantangan tentang sistem smart city yang mengintegrasikan governansi digital? Oke, terima kasih Mas Aldi. Jadi, apa tantangannya smart city yang mengintegrasikan dengan governance digital? Sudah sarapan Mas Aldi? Belum. Oh belum, makan siang juga belum? Belum, Pak. Belum, oh iya. Ini saya kasih menu sarapan dan makan siangnya ya. Jadi kamu bisa cari jurnal soal smart city dan governance digital, lalu kamu presentasikan minggu lalu. Siap Mas Andi? Siap. Oke. Saya rasa itu dulu kuliah dari saya di minggu ini. Mari kita akhiri dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk minggu depan Mas Aldi siapkan paparan soal smart city. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.